Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sudah lama ini tidak menanggapi tentang nasab ba'alawi, pengungkapnya nasab ba'alawi, ya, tentang masalah apakah mereka zuriat Nabi atau tidak. Ada beberapa hal yang saya lihat di beberapa YouTube, ya, jika terjadi dialog. Yang pertama, narasi yang mengatakan Kiai Imad dan mengambil sumber dari internet. Pertanyaannya, apakah boleh mengambil sumber dari internet? Saya rasa kalau jawabannya, saya rasa kalau mengambil sumber dari manapun itu tidak jadi masalah. Contohnya itu, lihat, itu saya download dari internet. Ini kitab At-Tibyan, ya, At-Tibyan di Hamalatil Quran. Ini dari internet saya download. Cuma bukan masalah mengambil sumbernya dari internet. Jadi permasalahannya adalah mau nggak orang ini memverifikasi bahwasannya yang dia ambil dari internet itu sesuai nggak dengan kitabnya ataupun versi cetak yang beredar ataupun manuskrip dari kitab tersebut ataupun kitab-kitab itu turun temurun seperti itu. Nah, kalau yang ini kan yang di bawahnya ini kan mungkin ini penjelasan ataupun tahqiq dari yang menyalin ulang kitab tersebut. Yang penting daripada apa yang isinya ini tidak boleh dirubah-rubah. Nah, ini ya, boleh dirubah. Kalau footnote itu kan biasa, itu kan penjelasan dari orang yang menyalin ulang ataupun yang mensarah kitab tersebut. Jadi kalau masalah mengambil sumber dari internet, boleh apa tidak? Ya boleh, asalkan orangnya itu tidak mengambilnya mentah-mentah, tapi juga memverifikasinya. Apakah itu benar isinya sesuai dengan kitabnya, ataupun secara turun-temurun seperti itu memang isinya, tidak ditambah-tambahi dan tidak dikurang-kurangi. Maka kalau mengambil sumber dari internet itu boleh-boleh saja, cuma adalah memverifikasi. Lain dalam ayat Al-Quran kan sangat jelas, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, apabila datang seorang fasik, ya, memberikan suatu kabar, maka fatabayyanu. Apabila bisa kita pahami juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengkunci sumber itu dari mana. Jadi kita sebagai orang Islam, orang yang dituntut untuk belajar, orang yang dituntut untuk menggapai ilmu, maka fatabayyanu, cross check, verifikasi benar nggak sumber itu, ya. Jadi kalau narasi yang mengatakan Imad itu mengambil dari internet, itu narasi yang bodoh, itu narasi orang kalangan intelektual atau saya. Maka yang benar adalah harus bagaimana kalau Kiai Imad mengambil dari internet. Nah, kalian yang merasa terganggu ya cross check lah, benar nggak itu sumber. Makanya kan dari awal Kiai Imad mengatakan dia berani berdebat 3 hari 3 malam. Artinya apa? Pihak Robito meng-cross check sumber-sumber ataupun manuskrip yang didapatkan oleh Kiai Imaduddin sesuai atau tidak, palsu atau tidak. Jangan tanya dari mana. Dari orang fasik aja pun bukan langsung
dikatakan Allah di situ mentah-mentah, tolak mentah-mentah, nggak ada begitu. Kata bagian itu aneh dalam durasinya. Yang kedua, dia terjawab ya, analogi itu salah kalau mengatakan bisa mengambil dari internet itu tidak boleh, ataupun narasinya tidak boleh. Memang dia yang bernarasi bahwasanya Imat mengambil dari internet, emang dia dalam kehidupannya mengambil sumber informasi itu nggak ada dari internet. Blow on kalau begitu ya. Yang kedua, narasi Imat apakah itu nasabah atau tidak, sok-sokan berani membatalkan nasab orang. Ya, pertanyaan saya balik, emang Imam Syafi'i awalnya jadi ahli fikih apa enggak? Apakah disebut mustahid? Apakah imam mazhab? Kagak. Imam Syafi'i dulu penyair, terus belajar ya, belajar ke Imam Malik, belajar ke Imam. Akhirnya dari proses belajarnya dan keilmuan yang didapatkannya, kemampuannya dalam menelaah hukum-hukum ataupun menelaah ayat-ayat Al-Quran, menelaah hadis, ya, maka jadi masyhur. Imam Syafi'i menjadi imam mazhab ataupun mujtahid. Mana ada orang kawalnya jadi imam mazhab, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, tidak ada. Semua orang proses belajar, orang membaca, menuntut ilmu, membaca kitab dan lain sebagainya. Tidak ada. Nah, untuk menjawabnya juga, bagaimana dia menunjukkan memang bukan nasabah, tapi berdasarkan penelitiannya, ketika ada orang pihak nasabah yang berani ya mau meneliti atau mengkaji ya pihak nasabahnya, bukan pihak orang-orang yang suka narasi bloon itu, pihak nasabahnya atau pihak rawito deh, prosek aja ya, jangan pihak luar. Dia aja pun bukan nasabah, sosok merasa lebih hebat dari diri. Saya katakan berdasarkan penelitian keimanan itu bisa saja dia akan berubah menjadi ahli nasabah apabila diteliti nanti sumber-sumbernya, ya, sumber-sumber yang ada di dalam apanya, di dalam penelitian itu memang mengikuti thariqah ataupun jalan-jalan ataupun syarat-syarat yang diterapkan oleh ahli nasabah, sehingga Kiai Imaduddin berani membatalkan nasab Alawi bukan keturunan Nabi. Itu berpikirnya. Kalau orang yang mau berilmu bukan ngerocos merasa pantang digugat orang nasabnya, ngamuk emang Alawi mau apa lo, giliran digugat. Kalau orang lain tidak sepaham, penista agama, masuk neraka tuh. Kurang ajar kalau begitu orang. Ya, berani hadapi secara ilmiah. SDNA aja bu, tak berani. Bisa saja keimanan itu bisa saja jadi nasabah. Banyak orang yang sebenarnya dulu tidak terkait, jadi apa? Tidak sebut dengan ulama yang manapun, ulama ini kek, ulama sufi kek, ulama ini kek. Berdasarkan penelitian dia, kemampuan dia menelaah, kemampuan dia mengkaji, ya, maka dia bisa disebut ulama sufi, ulama hadis dan lain sebagainya. Nggak ada yang awalnya disebut ulama hadis, nggak ada yang disebut ulama sufi, karena kemauan mereka mengkaji, menelaah, mengikutinya, maka mereka bisa disebut ulama hadis, ulama sufi, ulama fikih, ulama Islam. Ya, bisa saja Kiai Imaduddin yang terjadi nasabah berdasarkan penelitian, ya. Maaf, berani nggak pihak nasabahnya itu meneliti
kenapa Kiai Wadidin berani mendapatkan nasab Ba'alawi terakhir. Lupa sih. Itu aja deh. Jadi saya harap narasi itu yang masuk akal. Oh ya, yang terakhir bos ini. Narasi yang mengatakan begini, kalau tidak ada belum tentu ada, kalau ada belum tentu tidak ada. Artinya Ubaidillah itu kalau dikatakan tidak ada belum tentu tidak ada, mungkin ada, kan begitu. Nah, kita anggaplah mungkin ada. Kalau ada, maka ditanya balik, Ubaidillah ini keturunan dia atau enggak? Logikanya gitu. Mereka kan logika main logika, mengatakan Imam Ubaidillah itu bersambung. Maka kami balik logikanya. Kalau logikanya tersambung, maka kami logikakan balik tidak tersambung. Maka kamu harus membuktikannya dia tersambung apa tidak dengan dilihat tadi nasabnya tersambung atau tidak. Itu ya. Kalau main logika, maka jalan terakhir adalah adu data yang sebenarnya, data siapa yang valid, data siapa yang jujur, data siapa yang ilmiah. Itu jangan lagi main logika. Kalau tidak ada belum tentu mungkin ada, kalau ada mungkin tidak ada, kan logika. Ya kita balik logikanya. Kalau kita bikin aja lah ada. Pertanyaannya, logika Robitoh kan tersambung, kami mainkan logika kami tidak tersambung. Maka jawabannya jangan nanti ayam dulu atau telur, ini nanti logikanya tersambung atau disambung. Maka cara tengahnya adalah adu data, adu ilmiah, siapa yang benar-benar betul-betul tersambung berdasarkan data ataupun manuskrip yang ada itu tersambung atau tidak. Tolong ya, sekarang bukannya lagi seperti itu lagi, adu data, adu ilmiah, proses itu sumber-sumbernya, datanya yang resmi ya, yang resmi. Itu siapa yang resmi yang digugat sekarang Ba'alawi, yaitu Robitoh itu yang menetapkan, mengkaji bahwa Ba'alawi itu keturunan lagi. Maka Robitoh jangan dia, lu harus berani dong ya, lu cross check tuh sumber-sumber ataupun data-data di Malukin itu. Nah, Ba'alawi juga kasih tuh sumbernya, manusia jadi cross check apakah asli nggak tuh sumber kamu atau akal-akalan. Begitu juga dengan Robitoh, lu cross check tuh sumber-sumber dari Malukin, apakah akal-akalan Malukin ataupun atau memang benar. Ya kalau memang benar bukan turutnya kan betul. Kalau hanya meningkatkan kualitas ilmu akhirat ya, insyaallah kita akan masuk turutnya juga. Dari mana? Dari akhirat itu. Ya, sekali lagi saya sampaikan, selalu itu saya katakan. Nah, seandainya pun mereka punya ada sisi nasab Tuhan, tapi kalau akhiratnya tidak sesuai dengan yang disuruh Nabi atau yang disuruh Nabi, kalau ada lagi mukitin yang begitu mencintai udah nggak sesuai sama akhlak Nabi, itu sama dia yang penista agama itu, dah penista agama, dah dengar ya, Habib bahas, jangan orang-orang lain sikit-sikit kau bikin penista agama. Itu Abbas tuh yang mengatakan Imam Mahdi itu Anis itu satu guru yang diangkat menjadi rasul, itu penista agama tuh. Memang nggak berjilid-jilid, nggak ada dia mau asal pihak yang nggak sama dia, memang berjilid.
Kalau sama diam, ketahuan lu pulang. Ya mungkin itu saja yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, untuk para kiai ataupun para gus yang mampu menelaah sumber dari kedua level pihak, jangan diam, harus berani. Minimal lu di dalam dirimu aja lu teliti itu ya, jangan husnuzon, lu selamatkan nasabnya lu. Jangan karena husnuzon lu banyak nanti orang mengaku keturunan Nabi, akhirnya dikibul-kibulinya itu masyarakat awam. Di kiai jadi kurus, yang cerdas, yang hak-hak, batil yang batil. At-taqlidu ma'al qudrati, ya, at-taqlidu ma'al qudrati hada la yajuz. Orang yang mampu menelaah, mengkaji dari kedua belah pihak ini, mencari kebenaran, ma'al qudrah, dia mampu, la yajuz, nggak boleh. Hada mazmum, termasuk perbuatan yang tercela juga ya. Jangan hanya sembunyi. Oke, itu saja. Maaf kalau ada kalimat yang salah, yang saya gondok juga dia tolong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.